Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat auto reply tetapi bukan menggunakan kata kunci. Nah, auto reply yang kita buat di sini itu menggunakan AI. Langkahnya bagaimana? Teman-teman silakan masuk terlebih dahulu ke aplikasinya. Kemudian dipilih menu AI CS. Nah, silakan teman-teman pilih terlebih dahulu di bagian setting. Di bagian sini teman-teman bisa melihat tentang pengaturan yang berlaku untuk akun teman-teman semuanya. Di sini ada AI kredit, ya, ada token dan lain-lain sebagainya. Nah, secara default itu di sini posisinya adalah off, jadi tidak dicentang seperti ini ya. Jadi kalau tidak dicentang begini artinya auto reply menggunakan AI kecerdasan buatan ini statusnya mati, dia tidak bisa menjawab secara otomatis. Tetapi jika ini diaktifkan, maka dia akan bisa menjawab otomatis. Namun, sebelum kita aktifkan, teman-teman nanti harus setting dulu. Apa yang perlu disetting? Ada dua nanti. Sistem instruksinya dan knowledge-nya, ilmu pengetahuannya. Di bawahnya ini adalah pecah balasan menjadi beberapa bubble. Jadi terkadang kalau auto reply yang berdasarkan keyword kemarin itu dia membalas hanya dengan satu chat balasan. Berbeda dengan yang menggunakan AI, dia bisa membalas dengan beberapa balasan. Pengaturannya di sini dia bisa dipecah atau menjadi satu. Ada juga fitur untuk apakah dia pernah baru pertama kali chatting atau tidak. Jadi misalnya ada yang bertanya, maka kita bisa membuat salam pembuka di sini. Apakah salam pembukanya mau diaktifkan atau mau di nonaktifkan. Confidence threshold ini adalah seberapa pentingnya pesan yang masuk terhadap knowledge yang dimiliki. Jadi misalnya teman-teman di sini memasukkan knowledge atau ilmu pengetahuannya tentang promosi cuanimasi misalnya. Ketika dimasukkan knowledge tentang cuanimasi dan ada yang bertanya tentang alamat, maka karena tidak ada hubungannya, dia akan dibiarkan alias tidak dibalas sama AI-nya. Maximum content message itu artinya AI ini bisa membaca histori percakapan sebelumnya. Sampai berapa percakapan? Nah, di sini pengaturannya. Di sini sampai 15 percakapan sebelumnya. Jadi ketika ada orang bertanya terus-menerus, maka AI bisa merangkum apa sih yang sebelumnya ditanyakan sama orang tersebut. Di sini ada maksimal bubble. Jadi berapa balasan, berapa pesan yang bisa dimunculkan dalam menjawab. Defaultnya ini 3. Ini ada jeda minimum dan jeda maksimum. Artinya ketika ada pesan masuk, maka AI akan seolah-olah menahan dulu. Jadi dia tidak langsung menjawab. Dia akan menahan dulu.
Misalnya di sini ada 5000 milisecond, dalam arti kata 5 detik sampai jeda maksimal 10 detik. Jadi antara pesan dan satu, dan misalnya ini kita ada 3 bubble pesan ya yang dibalas sama AI, maka antar pesan yang dikirim itu ada jeda waktu sekitaran 5 sampai 10 detik. Pesan 1 dikirim, 5 detik kemudian pesan 2 dikirim, atau 10 detik kemudian pesan 2 dikirim. Di sini ada jeda balas AI. Ini adalah jeda yang diberikan biar AI itu tidak langsung menjawab. Dan di sini rentang waktunya bisa diatur ya teman-teman semuanya. Di sini saya ngisi 45 detik sampai 75 detik. Jadi biar tidak terkesan seolah-olah robot yang menjawab, tapi manusia yang menjawab. Padahal sebenarnya itu adalah AI yang menjawab. Nah, di sini ada yang namanya the bounce message. Ini adalah fitur yang mana tempat lain itu tidak ada. Dalam kata apa? Jika ada seseorang WA ke nomor kita, dan dia mengirimkan satu pesan, misalnya, "Kak mau tanya dong, kalau seandainya saya membeli cuani masi," terus dia ngirim pesan lagi, "Kemana saya harus mendaftarnya?" Nah, AI itu akan merangkum 3 pesan tersebut menjadi satu pesan utuh. Ya. Jadi AI di sini dia tidak akan menjawab satu pesan, tidak, tetapi dia akan merangkum semuanya terlebih dahulu, baru kemudian diberikan jawabannya. Nah, berapa waktunya, jedanya, di sini teman-teman bisa atur. Jadi dalam waktu 30 detik setelah pesan itu masuk, jika tidak ada pesan lagi maka AI akan membalas. Nah, selanjutnya di sini adalah sistem prompt. Sistem prompt itu adalah bagaimana kita bisa membentuk karakter si AI tersebut. Apakah mau dibuat sebagai customer service, ataukah mau dibuat sebagai mentor, ataukah sebagai tutor. Masing-masing nanti akan memiliki sistem prompt yang berbeda-beda. Nanti teman-teman tinggal bisa download ya sistem prompt yang teman-teman butuhkan di member area Cakapin. Itu nanti udah kita siapkan juga untuk sistem promptnya, tinggal disesuaikan sama teman-teman semuanya. Karena terus terang ini sistem promptnya banyak sekali, jadi teman-teman tinggal kopas saja. Nah, kalau ini kita membuat AI ini sebagai owner atau sebagai admin di aplikasi cuanimasi. Selanjutnya ini adalah pesan sambutan. Nah, ini teman-teman kalau seandainya yang tadi di sini dinyalakan ya, maka teman-teman harus mengisikan pesan sambutan di sini. Oke. Kalau sudah diisi yang sistem promptnya ini, teman-teman tinggal mengaktifkan. Setelah diaktifkan, jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini adalah pengaturan auto reply menggunakan AI. Saya lanjutkan. Kita sekarang setelah mengisi sistem prompt, kita akan mengisi knowledge base. Di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa knowledge atau ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya tambahkan di sini,
Masing-masing ada judulnya sendiri-sendiri. Misalnya ini, judulnya Project THR Cuanimasi Ramadan kemarin. Statusnya aktif. Kalau kita lihat, ini knowledge-nya lumayan panjang. Jadi AI harus bisa mengenali kondisi affiliate terlebih dahulu. Jadi ada step-stepnya. Bisa mengenali apakah yang mengirim pesan itu paham program, takut, ragu, atau tidak bisa bikin konten, tidak tahu promosi, tidak bisa broadcast, dan segala macam. Nah, ini knowledge-nya bisa teman-teman kopas juga ya. Sampelnya nanti saya taruh di member access area. Knowledge yang lain juga bisa dimasukkan, misalnya mengenai program. Kalau tadi itu adalah knowledge sebagai pengantar, yang ini adalah knowledge tentang identitas program atau identifikasi program. Jadi si AI ini juga mengerti apa sih itu program Cuanimasi Ramadan itu. Selain ada jenis programnya, di sini juga ada tujuannya, konsep programnya, segala macam, produk yang dipromosikan, sistem komisi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada juga knowledge base tentang produk ya. Jadi yang pertama tadi adalah cara menanggapi orang yang mengirim pesan. Yang kedua adalah tentang projectnya. Yang ketiga ini adalah produknya. Jadi si AI ini memang benar-benar kita kasih knowledge yang ngerti satu scoop ilmu itu. Setelah itu jangan lupa diklik aktif, kemudian klik tombol simpan. Jadi di sini saya isikan ada 3. Selanjutnya ada satu bagian lagi yang namanya inbox. Di dalam inbox ini, nah di sini ada kelihatan berapa kredit yang sudah dipakai, berapa conversation. Lalu di sini ada conversation yang sudah atau sedang terjadi. Misalnya ada pesan dari ini pending human ya. Statusnya adalah pending human. Kenapa pending human? Karena di sini customer itu ya bertanya tentang pembayaran. Nih bisa teman-teman lihat pembayaran sudah selesai, tolong dicek. Di sini dia tidak ada hubungan sama sekali dengan project Cuanimasi. Makanya AI tidak akan menjawab. Alasannya ada di sini. Jadi teman-teman bisa ngecek juga di sini alasannya. Kenapa tidak dijawab? Karena outside the AI knowledge. Jadi dia di luar pengetahuan yang dimiliki AI ini. Maka dia tidak akan dijawab. Nah, karena dia tidak dijawab sama AI, otomatis dia akan hand off. Hand off itu artinya akan dialihkan ke versi manusia. Teman-teman bisa mengembalikan ke AI untuk auto menjawabnya dengan klik tombol kembalikan ke AI. Contoh lain yang memang dijawab sama AI. Di sini ada nomor ini. Statusnya open ya, customer
tanggal 14 jam 17.45. Apa yang ditanya sama dia? Oh, dia hanya mengenai pemasaran. Karena dia mengenai pemasaran dan itu masuk di dalam knowledge AI, maka dibalas sama AI. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini sekilas mengenai aplikasi auto reply yang menggunakan AI. Silakan teman-teman bisa coba, dan apabila ada kesulitan silakan ditanyakan. Terima kasih teman-teman.